Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terhindar dari COVID ya. Ini karena dalam masa pandemi, tetap semuanya jaga jarak, hindari kerumunan, dan di rumah saja. Oke, perkenalkan, mudah-mudahan pada ingat semua ya semuanya ya. Nama saya adalah Aden Nugroho Pujianto. Saya sebagai guru BK SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Untuk video ini saya khususkan untuk kelas 12 SMA Negeri 1 Bantar Kaung ya. Karena saat pandemi ini kita menggunakan mode daring ya. Jadi semuanya serba online. Jadi di sini agar kalian tentunya mendapatkan pemahaman dari kami guru BK, di sini Pak Ade akan memberikan pemahaman untuk kalian khususnya kelas 12 SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Tentunya kenapa? Karena kalian sekarang akan menghadapi semester akhir ya, semester akhir masa-masa SMA. Oke, langsung saja. Di sini apa yang menjadi pemikiran semuanya untuk kelas 12 itu pasti akan berpikir mau kemana setelah sekolah SMA. Nah, mau kemana? Ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Yang pertama, kebanyakan biasanya setelah masa SMA itu, menurut survei Pak Ade ini selama 5 tahun jadi guru BK, kebanyakan inginnya kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang banyak ingin bekerja. Tapi memang kalaupun ini tidak disarankan, tapi selalu ada saja ini khususnya untuk kaum hawa. Biasanya ada yang setelah SMA itu menikah. Ada juga lagi yang kuliah tidak, kerja tidak, menikah tidak, dia galau mau kemana ini, akhirnya nganggur di rumah. Nah ini yang harus kalian matangkan pemikiran kalian nanti setelah lulus SMA. Oke, lanjut. Masa-masa SMA itu apa sih? Ya pasti banyak orang yang berbeda-beda dalam menyimpulkan masa-masa SMA. Ini adalah versi Pak Ade sendiri. Kalau masa SMA itu adalah masa terakhir kita merasakan masa remaja. Kenapa? Karena nanti ketika kalian setelah masa SMA, kalian akan dikatakan masa dewasa. Masa dewasa karena kalian sudah memiliki KTP, karena kalian juga sudah memenuhi syarat. Contoh untuk saat menikah kan di atas 17. Untuk bekerja juga sekarang ada syarat yaitu umur 17 ke atas. Oke. Masa ini tidak akan terulang lagi ketika kita sudah lulus bangku SMA. Masa SMA adalah masa yang penuh dengan kenangan. Yang ini kenangannya kan banyak. Ada kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit, ya itu banyak. Kenangan dimana kita selalu melakukan bersama-sama. Ini ada teman-teman itu yang paling dirindukan adalah saat-saat masa SMA. Makanya yang namanya reunian itu yang paling panjang umur biasanya adalah reunian SMA. Nah ini masa dimana pencarian jati diri ya ini. Masa mencari jati diri itu ketika kalian SMA, kalian itu merasakan yang namanya menahan sabar, mengendalikan emosi, atau mencari jati diri kalian itu hobinya di mana, atau kesukaannya apa, tertarik dengan apa, itu kalian banyak menghadapinya yaitu di masa-masa SMA. Dan kalian juga akan mengenal yang namanya rasa suka, menyukai, atau mengidam apa yang namanya itu ya, mengidamankan gitu lawan jenis ya, itu nanti itu berada di level masa-masa SMA. Jadi di masa-masa SMA ini kalian itu dituntut untuk dewasa sebenarnya, karena kalian beda dengan masa SMP. Contoh yang ketika masa SMP-nya kalian masih dibangunkan paginya atau masih dicucikan bajunya, tentu kalian harus berubah ya, karena di masa SMA ini kalian belajar mendewasakan diri. Nah, itu adalah masa SMA versi Pak Ade. Oke, lanjut. Ini ada yang bingung pasti pilihannya itu apa ya untuk kedepannya. Ini yang paling penting.
pilihan itu menentukan masa depanmu. Ya ini jangan sampai nanti salah memilih. Nanti karena kalau kalian salah memilih itu akan fatal. Jadi menjelang ujian, ini ujian insya Allah tahun depan, jadi merupakan masa akhir bagi semua kelas 12 mengenakan seragam SMA. Ujian nasional itu bukan akhir perjuangan, tentunya nanti kedepannya kalian masih panjang, tetapi awal untuk memulai hal baru. Nantinya tentu akan muncul pertanyaan nih, kemana setelah aku lulus SMA? Kuliah, bekerja, nikah, atau nganggur? Nah ini nanti yang akan kalian planning kalian ke depannya, gambaran kalian ke depannya nih, kemana kita, gitu, kemana kalian. Nah, pertanyaan itulah yang selalu muncul di benak kebanyakan para pelajar yang telah lulus SMA. Banyak dari mereka yang bingung akan kemana mereka setelah lulus SMA. Apakah akan melanjutkan kuliah di universitas, atau mencari pekerjaan, atau justru untuk menikahnya. Ini yang menikah itu biasanya banyak dilakukan oleh kaum Hawa ya. Kalau kaum Adam biasanya untuk laki-laki jarang ya, karena dia akan menjadi tulang keluarga nantinya. Hidup adalah pilihan, ya benar. Mungkin sebagian dari kita akan menyadari dan merasakan hal itu, karena memang kita harus mampu dan berani menentukan satu dari sekian banyak pilihan dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena akan menjadi satu kesulitan bagi kita jika kita harus menjalani berbagai macam hal dalam satu kesempatan. Ini adalah kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Menentukan skala prioritas, nah ini yang harus kalian prioritaskan itu apa nanti ke depannya dalam hidup. Mungkin itu sebuah tindakan yang bijaksana. Kamu akan melihat hasil akhir dari sebuah perjuangan bagi rekan-rekan yang menempuh pendidikan SMA. Dan pada akhirnya harus menentukan mesti kemana setelah lulus nanti. Mungkin kalian dengan teman kalian saja udah berbeda tujuannya. Teman kalian ada yang pengen bekerja, teman kalian ada yang ingin kuliah, dan kuliah pun nanti jurusannya pasti beda-beda. Oke. Lalu pilihan itu apa saja? Nah, kalian harus tegas nih dalam memilih pilihan kalian. Pilihan yang pertama itu biasanya kuliah. Pilihan yang keduanya bekerja, pilihan yang ketiga nikah, atau ada pilihan terakhir yaitu masih bingung, galau, mau kemana nih ya? Kuliah jurusannya apa, di mana, mau kerjanya bagian apa, dan di mana, nikahnya sama siapa, dan di mana, atau mungkin pengen nganggur tapi nganggur juga kan ada kerjaan, ngapain di rumah gitu. Nah ini yang harus kalian pahami, jangan sampai nanti salah memilih pilihan. Kalian harus tegas nih, kuliah, oh iya kuliah itu jurusannya ini, dan kalian nyaman dengan jurusan itu. Jangan sampai nanti ketika kuliah itu kalian tidak nyaman dengan jurusan itu. Pengen kerjanya di bagian mana, di PT mana, atau di kota mana, itu harus kalian tentukan. Jangan sampai nanti ketika kalian kerja, kalian malah tertekan atau terbebani, akhirnya kalian tidak siap, akhirnya keluar. Nah itu nanti kalian harus persiapkan. Bagi kaum Hawa juga, kalau kalian ingin menikah, ya kalian harus benar-benar siap lahir, siap batin. Ini ketiganya memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Tentunya harus diimbangi dengan sebuah pendewasaan berpikir dan bijaksana. Jadi bertindak dalam menentukan pilihan ini, karena ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Namun jika bicara ideal setelah lulus, sebenarnya hanya ada dua pilihan. Ya, pilihan yang pertama yaitu kebanyakan ingin kuliah, dan yang kedua adalah kerja. Namun tidak sedikit pula yang ingin langsung menikah. Ini yang biasanya dialami oleh kaum Hawa. Apakah ini sebuah pilihan yang sulit? Ya tidak juga sih. Jika kita sudah memiliki tujuan dan arah dari kehidupan kita, kalian pasti akan memiliki rencana yang matang dalam menjalani kehidupan ini. Pertimbangkan matang-matang pilihanmu, tidak merugikan masa depanmu nanti. Jadi benar-benar kalian ini dituntut nih, mau kemana sih, mau di mana, mau kuliah di mana, jurusannya apa itu, mau kerja apa, di mana kerjanya, itu nanti ini sangat menentukan kalian ke depan. Oke. Lalu ketika kalian menghadapinya juga, kalian harus mengukur kemampuan kalian.
tentunya